kemungkinan Anies bisa ditawarkan oleh PKS untuk kembali maju dalam pilkada daerah khusus Jakarta. Kenapa? Karena Anies punya modal politik 57-58% pada pilkada 2017 lalu. Jadi apabila Anies diusung oleh koalisi perubahan, kansnya untuk menang dalam pilkada 2024 ini terbuka sangat lebar. Peluang dia besar sekali. Kalau PDIP maju, Ganjar maju dalam hal ini di Pilgub Jakarta, menurut saya ini adalah bunuh diri politik. Jadi kesempatan ini barangkali mestinya dimanfaatkan lagi bagi Anies untuk kemudian mengkampanyekan dirinya dengan bahasa-bahasa sederhana, dengan bahasa-bahasa rakyat di kalangan bawah, bukan dengan kalimat-kalimat yang sulit dipahami masyarakat bawah, seperti misalnya Wakanda no more, Indonesia forever. Binatang apa bagi orang bawah tidak dipahami. Tribuners, program Tribunnews on Focus hari ini membersamai Anda kembali bersama dengan saya Nila Irdah. Tribuners, nasib dari calon presiden Anies Baswedan dan juga calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo setelah Pilpres masih menjadi misteri. Apakah keduanya kemudian akan melanjutkan ke kontestasi selanjutnya ataukah justru akan menghilang dari dunia politik tanah air setelah kalah dalam kontestasi Pilpres 2024? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya ada pengamat politik dari Universitas Nasional, ada Bung Ginting dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat datang, Bung Ginting. Apa kabar? Kabar baik, ya. Terima kasih banyak, Bung Ginting menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan Nila hari ini di Tribunnews on Focus. Abang, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat bagaimana kemudian arah politik begitu ya dari sosok Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo setelah hari ini rencana pengumuman dari KPU dan nantinya dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 seperti itu. Ya, hasil rekapitulasi dan quick count yang sebelumnya sudah bergulir itu ternyata memang tidak jauh berbeda dalam pengertian margin of error-nya 1%. Sehingga sudah bisa dipastikan bahwa berbicara Pilpres itu tidak akan ada putaran kedua. Sehingga putaran pertama ini sudah bisa dimenangkan dan tinggal diumumkan saja pada beberapa menit atau beberapa jam dari sekarang. Nah, tentu yang menarik adalah perbandingan suara antara 01, 02, dan 03 itu terlalu jauh ketika 01 digabungkan dengan 03 pun 02 masih terlalu tangguh begitu. Kisaran 58%, kemudian untuk 01 kisaran 24-25%, dan kisaran untuk 03 adalah 16-17%. Nah, dengan demikian berakhir sudah hingar-bingar Pilpres. Tentu saja pihak yang tidak puas bisa mengajukan diri dalam pengertian waktu diberikan oleh KPU ini sampai tanggal 23 sehingga tanggal 24 dilakukan pendaftaran. Nah, bagaimana masa depan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pasca Pilpres ini masih juga akan ditentukan dinamika politik yang akan berkembang terutama di DPR dan juga gonjang-ganjing tawaran-tawaran di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, kalau koalisi perubahan dalam hal ini Nasdem, PKS, dan PKB konsisten ingin berada di dalam wadah oposisi, artinya tidak masuk dalam pemerintahan, maka otomatis Anies Baswedan tidak akan masuk di dalam kubu pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, begitu juga dengan P3 dan PDIP, di mana Ganjar diusung oleh dua partai tersebut,
nampaknya PDIP akan konsisten menjadi oposisi. Nah, tinggal kemudian kalau Ganjar jelas dia orang partai, orang PDIP, maka masa depannya tentu saja akan ditarik di dalam elit PDIP, kemungkinan Hmm. menjadi salah satu ketua DPP atau di lembaga-lembaga lainnya di DPP PDIP. Nah, bagaimana dengan Anies Baswedan? Nah, ini figur independen, dia bukan orang Partai Nasdem, bukan dari Partai PKB dan juga bukan dari PKS. Maka kemudian apabila Nasdem, PKB atau juga PKS bergabung dalam pemerintahan, tentu nasib Anies akan menjadi membingungkan bagi dirinya. Nah, ada kesempatan sebenarnya bagi Anies Baswedan karena sebentar lagi akan ada pilkada DKI atau Dewan Daerah, Hmm. Daerah Khusus Jakarta, dan kemungkinan Anies bisa ditawarkan oleh PKS untuk kembali maju dalam pilkada Daerah Khusus Jakarta. Kenapa? Karena Anies punya modal politik 57 sampai 58% pada pilkada 2017 lalu. Jadi apabila Anies diusung oleh koalisi perubahan, kansnya untuk menang dalam pilkada 2024 ini terbuka sangat lebar. Peluang dia besar sekali. Nah, tentu tentu saja kemudian ini awal dari tambahan modal politik Anies untuk bisa bertarung kembali di dalam Pilpres 2029. Karena Hmm. seperti kasus Prabowo Subianto, ini kan sudah mengikuti kontestasi sejak 2004, ikut konvensi Partai Golkar, berada di urutan kelima di bawah Akbar Tanjung, Wiranto, kemudian juga ada Abu Rizal Bakri, kemudian Surya Paloh, baru Prabowo Subianto. Kemudian pada 2009 sudah tampil sebagai calon wakil presiden berdampingan dengan Capres Megawati. Kalah, jadi sudah 2 kali. Ketiga kali tampil lagi dalam Pilpres 2014 berpasangan dengan Hatta Rajasa, kalah lagi. Nah, tapi paling tidak Prabowo itu dari 2014 sampai 2019 sudah punya modal sosial 46% dan 45%. Nah, ini cukup untuk tampil di 2024 dan hasilnya kita tahu tampil sebagai pemenang dalam Pilpres 2024. Nah, Anies juga begitu. Hmm. Modal sosial politiknya yang sekitar 25% dalam Pilpres sekarang ini menjadi tabungan dan harus ditambah lagi supaya kemudian ada dukungan yang lebih signifikan dalam pengertian dikenal bukan hanya di Jakarta saja. Kita lihat kemarin hasil Pilpres di Jakarta, Anies hanya kalah tipis dari Prabowo Subianto, walaupun menang di 4 wilayah, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu, tapi kalah di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara, dan hasilnya kalah tipis dari Prabowo Subianto. Nah, figur Anies juga mendapatkan tawaran sebenarnya dari warga Sumatera Barat kalau ingin Hmm. tampil untuk maju dalam Pilgub Sumatera Barat, warga masyarakat Sumatera Barat itu membuka pintu lebar-lebar karena Anies menang di Sumatera Barat dan juga di Aceh. Kalau di Aceh tentu ada kekasannya adalah warga Aceh asli begitu ya. Jadi karena ada ini daerah khusus sehingga peluang Anies ada sebenarnya di DKI Jakarta dan di Sumatera Barat. Bagaimana dengan Ganjar? Karena 2 periode sudah menjadi gubernur di Jawa Tengah, maka tidak mungkin lagi Ganjar bisa diusung menjadi gubernur di Jawa Tengah.
Apakah kemudian Ganjar akan dipasangkan atau maju dalam Pilgub DKI? Saya kira kalau maju dalam Pilkada Jakarta ini sama juga Ganjar berdiri, karena peluangnya kecil sekali. Kita bisa lihat PDIP itu hancur lebur dalam pemilu di Jakarta, karena kita bisa lihat tingkat kepuasan masyarakat Jakarta terhadap Anies itu sekitar 83,5%, dan akhirnya yang tidak puas, PDIP dianggap beroposisi terhadap pemerintahan Gubernur Anies Baswedan karena DPRD dipimpin oleh uh, figur dari PDIP, maka hasilnya juga nyata seperti juga di Pilpres. PDIP hanya meraih sekitar 14-15% saja dari 83 ke 100, kan sekitar seperti itu. Dan dia kehilangan dari 25 kursi menjadi sekitar 14 kursi, kehilangan 11 kursi. Begitu juga untuk pemilu nasional, Jakarta yang tadinya punya sekitar 7, maka sekarang tinggal menantikan pengumuman saja, hanya sekitar 3-4 orang, jadi kehilangan 3 kursi. Nah, ini jeblok PDIP di Jakarta, suaranya kalah dari PKS. Jadi kalau PDIP maju, Ganjar maju dalam hal ini di Pilgub Jakarta, menurut saya ini adalah bunuh diri politik. Jadi masa depan politik Ganjar ini akan lebih sangat ditentukan di PDIP, karena sulit Ganjar untuk masuk dalam pemerintahan. Kecuali waktu itu dia mau menerima tawaran Presiden Jokowi untuk berduet dengan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto karena jauh lebih senior, Prabowo sebagai capres, Ganjar sebagai cawapres, tapi kan tidak terjadi. Maka masa depan Ganjar ini seperti layang-layang putus, tidak jelas nasibnya, apalagi dia juga tidak masuk ke dalam caleg. Ya. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Bung Ginting untuk pengantarnya. Ini saya ingin singgung terlebih dahulu bagaimana kemudian potensi Anies Baswedan yang tadi disampaikan Abang untuk masuk ke Pilkada DKI Jakarta ini cukup besar begitu. Apakah nanti dengan Anies Baswedan ke DKI Jakarta tidak kemudian bisa dikatakan dari sosok seorang calon presiden turun level ke level DKI Jakarta, Bung Ginting? Ya, saya kira orang akan melihat Jakarta ini punya kekhususan, punya kekhasan. Tidak perlu kemudian juga bahwa kalau tampil di Jakarta akan menurunkan derajat. Saya kira harus tahu diri juga bahwa modal sosial, politik, dan ekonominya tidak cukup gitu ya. Tidak cukup kemudian, apalagi pola yang dilakukan Anies ketika menang dalam Pilkada DKI Jakarta, kemudian diulang dalam Pilpres, ternyata kan tidak efektif, dalam pengertian Anies gagal mendapatkan suara di kalangan masyarakat bawah. Anies itu terlalu elitis dalam pengertian dia itu memang disokong oleh kalangan terdidik menengah ke atas yang punya tingkat pendidikannya tinggi, rata-rata cenderung memilih Anies daripada memilih Prabowo, apalagi Ganjar. Karena itu kesempatan ini barangkali mestinya dimanfaatkan lagi bagi Anies untuk kemudian mengkampanyekan dirinya dengan bahasa-bahasa sederhana, dengan bahasa-bahasa rakyat di kalangan bawah, bukan dengan kalimat-kalimat yang sulit dipahami masyarakat bawah, seperti misalnya Wakanda No More, Indonesia Forever. Binatang apa bagi orang bawah tidak dipahami. Beda dengan Prabowo menawarkan makan siang gratis begitu ya. Itu lebih cepat dipahami. Dan ini yang harus dipahami masyarakat juga adalah bagaimana komposisi masyarakat Indonesia yang tingkat pendidikan tinggi dalam pengertian dari diploma 1 sampai S3 itu hanya
sekitar 10%. Bahkan kalau yang S2, S3 cuma 0,5%. Nah, ini lebih cenderung memilih Anies Baswedan. Nah, kalau kalangan yang menengah dalam pengertian lulusan SLTA, SMA sederajat itu sekitar 30%. Nah, yang kurang digarap oleh Anies adalah kalangan bawah yang 60%, lulusan SMP ke bawah. Ini yang gagal dimanfaatkan oleh Anies, termasuk juga oleh Ganjar Pranowo. Dan di sisi lain kita juga harus tahu bahwa Indonesia masuk ke dalam daftar 130 negara di dunia dari 160 negara yang memiliki tingkat IQ point di 78,9. Jadi tingkat IQ masyarakat Indonesia itu masih rendah kalau pendidikan kira-kira hanya bisa memahami baca tulis aja untuk orang dengan tingkat IQ 78,9. Jadi sulit sekali kita berbicara tentang gagasan, bicara lain-lainnya. Sulit untuk dipahami masyarakat kita yang belum well educated, kira-kira begitu. Ini yang harus diperbaiki kalau orang ingin memenangkan pertarungan di dalam pilpres, begitu. Oke, artinya ini sebenarnya sosok Anies Baswedan punya potensi untuk bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta, asalkan tadi ya, Bung Ginting ya, bisa menurunkan bagaimana dia Ya, bertutur, menyampaikan pesan, dan lebih menjurus atau lebih berfokus pada masyarakat menengah ke bawah. Itu adalah PR besar yang mungkin bisa diperbaiki oleh Anies Baswedan apabila memang benar nanti berlaga di DKI Jakarta, Bung. ya, kalau untuk DKI Jakarta, saya kira Anies karena tingkat kepuasannya sudah 83%, Anies itu sulit dikalahkan oleh calon dari manapun, menurut saya. Oke. Karena kalau untuk DKI Jakarta itu masyarakatnya cenderung rasional. Kita bisa lihat pemenang pemilu di Jakarta itu bergantian partai politiknya. Jadi seperti PDIP yang tidak puas terhadap Anies dihukum sekarang, dihukum oleh masyarakat Jakarta, dan sekarang hanya menjadi partai menengah bukan partai atas, dan suaranya merosot tajam, kan begitu. Jadi tidak mungkin juga memang meraih 80, artinya 100%. Ini sulit untuk mengalahkan Anies di Pilkada DKI di Jakarta. Sama dengan bagaimana orang melawan Jokowi yang tingkat kepuasannya 75-80%, ketika yang melawan Jokowi itu Anies Baswedan, maka yang tidak puas terhadap Jokowi kan sekitar 25%. Itu pula yang didapat Anies Baswedan dalam Pilpres. Jadi jangan coba-coba melawan orang yang memiliki tingkat kepuasan tinggi oleh masyarakat gitu. Jadi ini yang harus dipahami. Saya kira Anies adalah calon kuat untuk menjadi Gubernur DKI 2024-2029 mendatang. Sayang sekali kalau tiket ini tidak diambil karena tidak ada calon kuat. Misalnya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kemungkinan juga Golkar tetap mendorongnya untuk tetap tampil di Pilkada atau Pilgub Jawa Barat. Nah, misalnya Ahmad Zaki, Ketua Golkar DKI Jakarta pun tidak masuk di dalam, gagal di dalam pencalekan. Nah, ini yang mau diusung. Saya kira ini bukan lawan sepadan Anies Baswedan, kecuali barangkali orang-orang seperti Gibran, maksud saya adiknya Gibran, Kaesang, untuk bisa ditampilkan, itu barangkali menarik, walaupun peluangnya juga agak berat melawan Anies. Kan kita bisa lihat bagaimana sekarang tingkat kepuasan terhadap Heru Budi itu jauh lebih di bawah Anies. Tidak puas masyarakat Jakarta, gagasan-gagasan Anies yang dianggap brilian, yang menjadi penilaian bagus warga Jakarta terhadap Anies, kemudian diporak-porandakan Heru Budi,
ini juga menjadi modal yang sulit bagi Heru Budi jika ditampilkan untuk menjadi rival Anies dalam pilkada nanti. Sayang sekali saya kira kesempatan ini jika tiketnya tidak diambil oleh Anies Baswedan karena partai-partai ini belum punya calon-calon kuat. Siapa sekarang yang calon kuat untuk menjadi pesaing Anies menjadi calon gubernur DKI Jakarta? Nyaris tidak ada menurut saya. Oke, nyaris tidak ada dan inilah yang kemudian harus bisa dimanfaatkan ya, Bung Ginting ya, oleh Anies Baswedan agar kemudian bisa berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta dan nanti akan berdampak juga bagaimana kemudian Anies Baswedan akan bisa berlaga lagi di Pilpres 2029, Bang. Iya, betul. Saya kira Anies dalam tanda petik harus sedikit tahu diri bahwa dia masih harus menambah modal sosial politiknya, sekaligus barangkali dia lebih rajin mengunjungi wilayah-wilayah yang tingkat ekonominya sulit, yang tingkat pendidikannya rendah, dengan program-program yang lain. Lain soal kalau kemudian Prabowo Subianto mengajaknya menjadi salah satu menteri di dalam kabinetnya. Apakah Anies akan menerima atau tidak? Menurut saya unik juga di Indonesia. Anies ini kan juga pernah menjadi bagian dari dalam tanda petik orangnya SBY ketika dia tampil dalam konvensi Partai Demokrat, kemudian setelah itu menjadi orangnya Jokowi karena menjadi tim sukses atau juru kampanyenya Jokowi pada 2014 yang kemudian menjadi menterinya Jokowi dan setelah itu menjadi orangnya Prabowo Subianto karena diusung oleh Prabowo untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Jadi sekarang dia menjadi dalam tanda petik juga menjadi orangnya Surya Paloh. Nah, jadi ini kan kesulitan-kesulitan dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Apakah kemudian Surya Paloh tidak akan memanfaatkan Anies? Saya kira Surya Paloh akan memanfaatkan kondisi Anies yang dengan modal gubernur DKI saja berani untuk dicalonkan sebagai calon presiden dengan resiko tinggi. Dan sekarang menurut saya dengan modal sosial dikenal sekitar 25% oleh masyarakat secara nasional dan tingkat kepuasannya 83%. Bahkan menurut saya dengan tampilnya PKS sebagai kampium baru di Jakarta, ini juga dia tentu mendapatkan yang paling mendapatkan efek ekor jas dari kehadiran Anies. Saya kira Surya Paloh yang sekarang dalam tanda petik memegang kendali terhadap Anies Baswedan juga akan memanfaatkan momentum ini sekaligus untuk insentif elektoral bagi Partai Nasdem. Kira-kira begitu. Oke, baik. Itu bagaimana kemudian langkah politik dari sosok Anies Baswedan atau peluang yang bisa diambil oleh sosok Anies Baswedan begitu ya, Bung Ginting. Ini kita membicarakan bagaimana Ganjar Pranowo mendatang. Ini tadi Bung Ginting sempat menyinggung Ganjar pasti akan bisa menempati posisi ketua DPP dan sebagainya. Dan tadi dengan kritik yang kemudian dilontarkan sosok Ganjar Pranowo ke pemerintahan Presiden Jokowi, artinya menutup peluang atau menutup pintu bahwa nantinya Ganjar masih bisa digoyahkan untuk bergabung dengan koalisi, Bung? Ya, saya kira Ganjar akan sulit untuk bisa bergabung di dalam koalisi pemerintahan Prabowo karena sikapnya yang dalam tanda petik ekstrim. Di sisi lain, dia juga akan menjadi rival dari Puan Maharani pada pencalonan presiden kemarin. Jadi hubungan yang tidak harmonis antara Ganjar dengan Puan Maharani, di mana Puan menjadi semacam putri mahkota di PDIP, di sini juga Ganjar akan kesulitan mendapatkan tempat yang begitu terhormat di PDIP. Jadi
kubu dulu ada misalnya kelompok Dewan Kolonel yang tidak setuju terhadap Ganjar di PDIP, juga itu hasilnya juga jelas bahwa banyak yang tidak mendukung Ganjar juga di PDIP. Makanya saya bilang posisi Ganjar ini ke depan seperti layang-layang putus begitu. Ya. Dan hanya Megawati yang bisa menolongnya. Kira-kira begitu. Tentu Megawati juga menurut saya melihat loyalitas Ganjar kepada dirinya ketimbang loyalitas Ganjar terhadap Jokowi. Terbukti bahwa Ganjar kan tidak mau menerima tawaran Presiden Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto waktu itu. Oke, Jadi saya loyal. kira Megawati akan memikirkan itu, walaupun hubungan rivalitas politik antara Ganjar dengan Puan tidak bisa dihindari begitu. Oke, ini masih ada peluangkah nantinya PDIP, Bu Ginting, akan merawat dalam tanda kutip sosok Ganjar Pranowo untuk nanti kemudian bisa mencalonkan diri lagi di Presiden 2029, atau setelah gagal di 2024 ini sudah tertutup peluang Ganjar untuk bisa maju lagi sebagai calon presiden, Bung? Saya kira dengan hasil yang begitu rendah di bawah ekspektasi, sulit bagi Ganjar untuk bisa tampil dalam Pilpres mendatang ya. Oke. Berbeda dengan Prabowo Subianto yang dalam pemilu presiden 2014 memperoleh 46%, kemudian pada pemilu 2019 memperoleh 44%. Artinya relatif aman di atas 40%. Ini Ganjar di bawah 20%. Berat untuk mendongkrak Ganjar menurut saya. Jadi menurut saya ke depan PDIP akan mencari calon lain, bukan lagi Ganjar, melihat dinamika politik yang terus berkembang ini. Begitu beda dengan Prabowo yang modalnya 44% atau kita bulatkan saja sekitar 45%, karena hanya mencari 6-7% untuk bisa memenangkan Pilpres, dan terbukti tidak terlalu sulit bagi Prabowo, walaupun misalnya dia berpasangan dengan calon lain selain Gibran, juga dia tidak terlalu megap-megap untuk mendapatkan 7-8%. Begitu. Beda dengan Ganjar, bagaimana mau memenangkan Pilpres ke depan? Hanya sekitar 17% dibutuhkan. Berapa lagi? Sekitar 33% lagi untuk tampil sebagai presiden, karena harus 50% plus 1. Saya kira berat sekali kondisi atau posisi politik Ganjar saat ini. Oke, akan menjadi sulit posisi politik Ganjar Pranowo saat ini. Tidak mungkin juga atau tertutup sudah potensi untuk bisa bergabung ke koalisi ya, Bung ya. Namun juga sudah tertutup juga untuk masih bisa berupaya berlaga di kontestasi 2029 mendatang. Terakhir dari saya, Bung Ginting, lalu hal apa yang kemudian bisa dilakukan oleh sosok Ganjar Pranowo, atau langkah apa yang bisa dilakukan oleh sosok Ganjar Pranowo untuk kemudian namanya bisa masih diperhitungkan di kancah politik di tanah air ini, Bung? Ya, kalau mau konsisten ya tetaplah beroposisi dengan cara cerdas, dengan kritis, dengan gagasan, dengan solusi. Apa yang menjadi modal sosial politik Ganjar di Jawa Tengah selama 2 periode, itu juga bisa menjadi modal politik ke depan, dan tetap kritis, karena membangun kekuatan politik itu tidak serta-merta, karena dinamika politik akan menyertai bagaimana pemerintahan ke depan. Persoalannya adalah ketika pemerintahan Prabowo nantinya dianggap berhasil, maka sulit bagi Ganjar. Kecuali pemerintahan Prabowo Gibran ke depan dianggap kurang berhasil dan tingkat kepuasannya rendah, disitulah kesempatannya. Jadi seperti bejana berhubungan, di mana posisi PDIP dengan kubu pemerintahan Prabowo Gibran ini kan yang berhadap-hadapan. Jadi kalau ini rendah, Prabowo rendah, maka Ganjar tinggi. Kira-kira gitu. Kalau Prabowo tinggi, maka Ganjar rendah.
Itu yang terjadi faktanya di dalam Pilpres, di mana tingkat kepuasan terhadap Jokowi yang 75%, yang tidak puas ke Anies sekitar 25%, terbukti 25%, maka yang 75%-nya dibagi untuk Prabowo dan untuk Ganjar. Ya, terbukti untuk Prabowo sampai 58%, artinya perkiraan dari sebelumnya 75% dikurangi PDIP yang 20%, 55%, tapi ternyata hanya 16-17, maka kemudian yang didapat oleh Prabowo sekitar 58%. Jadi ini masa depan PDIP juga sangat tergantung apakah Prabowo akan berhasil menjadi presiden dalam rentang waktu 5 tahun ke depan. Begitu. Oke, bagaimana masa depan dari PDIP termasuk sosok Ganjar Pranowo bisa dilihat dari kepemimpinan 5 tahun mendatang Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka nantinya. Bung Ginting, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada kesempatan kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali, luar biasa sekali. Bung Ginting, selamat beraktivitas kembali, Bung. Siap, terima kasih. Salam. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik dari Universitas Nasional, Bung Slamet Ginting. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.